Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buat virtual meet ini untuk ini ya, mengasis teman-teman terkait dengan penyelesaian laporannya. Baik, saya akan buka. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bulannya sekaligus laporan atau gimana? Maksudnya? Ini Pak, kan pengumpulan tugasnya ini nanti, pengumpulannya ini nanti. Itu eh, eh, sekaligus dalam bentuk laporannya atau outputnya aja Pak? Kalau bisa sebelum laporannya, output itu Hmm. diserahkan sebelum pertemuan ke-15. Jadi laporan itu kan pengganti UAS ya. Laporan itu kan pengganti UAS, berarti pada saat UAS lah deadline pengumpulan laporannya. Jadi sebelum pertemuan ke-15, which is minggu depan, ya kan? Itu kalian sudah mengumpulkan pengolahan datanya. Karena itu nanti kita akan presentasikan di minggu depan. Jadi minggu depan teman-teman buat persiapan kira-kira temuan-temuan selama eh, teman-teman yang teman-teman dapatkan di lapangan itu nanti dipresentasikan. Besok minggu depan berarti ya. Begitu, Semua Bang. semua kelompok Pak. Semua kelompok. Nanti kan random aja saya milihnya kan. Semua kelompok bersiap-siap, tapi tidak semua kelompok presentasi. Berarti Pak, Mingdep itu wawancara presentasi hasil dari yang wawancara kemarin atau gimana Pak? Ya, betul. Itu pertemuan 15 minggu depan kan? Iya Pak. Ya. Jadi setelah itu berarti siap sekalian buat laporan pertemuan 16 itu pengumpulan laporannya. 16 itu kan UAS ya. Pengganti UAS kita tidak ada, digantikan laporan service learning ini. Hmm. Oke Pak. Baik, ada lagi? Oke, saya akan coba ini ya, mengulas kembali apa yang tugas teman-teman ya. Yang pertama, kalian kan minggu pertama itu ke lapangan, kemudian eh, membangkitkan ini ya, membangkitkan strength, opportunity dan sebagainya ini ya. Jadi ini adalah template-nya. Kalian nanti isi kan, nanti datang ditanyakan apa yang menjadi kekuatan eh, bidang usaha UMKM tersebut. Ya, misalkan ini contohnya brandingnya bagus gitu kan, atau SOP-nya bagus. Ini ditulis di sini, ya dijadikan indikator-indikator. Semua begitu, weakness, strength, opportunity-nya. Oke. Nah, itu tidak lepas ya, tidak lepas dari hasil identifikasi teman-teman terhadap kondisi kondisi profilnya ya, kondisi profilnya. Mari kita perhatikan profilnya. Profilnya ini ya. Produknya apa saja? Apabila lebih dari satu produk, ditulis di situ produknya apa saja. Kemudian sumber dayanya apa saja? Sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Ini teman-teman harus paham ya bedanya apa. Yang berwujud berarti bisa dirasakan. Kalau tidak berwujud, misalkan brand. Brand kan tidak berwujud. Atau supporting dari pihak-pihak tertentu, misalkan. Itu sumber daya yang tidak berwujud. Kemudian apa daya saingnya? Keunggulan keunggulan dari usaha tersebut apa? Misalkan tenaga kerja yang cukup banyak. Tidak mesti produk ya. Kemudian disinilah kita mengidentifikasinya ya, mengidentifikasi profil tadi. Ya kan?
pengaruh baiknya apa saja, kekuatannya. Kemudian dibanding kekuatan itu, maka kita akan munculkan kelemahannya. Bagaimana kalau mereka tidak tahu, ya kan? Tidak paham apa kelemahan dan kekuatannya. Maka sebaiknya ya weakness-nya ini dan strength-nya ini teman-teman bisa tambahkan menurut persepsi teman-teman. Apa persepsi teman-teman berdasarkan usahanya tersebut. Kemudian pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal ini kita menggunakan 5 potters dulu ya sebelum masuk ke external mode-nya. Yang pertama, persaingannya bagaimana? Kondisi masuknya bagaimana? Substitusi usaha tersebut ada tidak? Kemudian kekuatan tawar pemasok. Jadi misalkan bahan baku itu dipasok oleh siapa? Nah, itu kekuatan tawarnya bagaimana? Cara melihat kekuatan tawar, gampangnya dia dikasih kredit atau tidak. Kalau dia dikasih kredit, berarti kekuatan tawarnya itu lebih kuat dia. Tapi kalau dia disuruh bayar DP, ya, down payment, si usaha tersebut disuruh membayar down payment baru produk itu diberikan ke dia, maka daya tawar pemasoknya lebih kuat. Gitu ya. Kemudian posisi tawar konsumen. Posisi tawar konsumen ini bagaimana pengusaha tersebut posisinya dengan konsumen. Jika konsumen membayar DP ke dia untuk mendapatkan produknya, maka posisi tawar dia bagus. Ya. Jika pembayaran cash berarti normal. Jika dia memberikan kredit ya ke si pembeli, misalkan pembeli boleh ambil dulu, bayarnya belakangan. Nah, itu kan sistem kredit sebenarnya itu kan. Itu berarti posisi tawar konsumen itu lebih tinggi. Itu adalah salah satu teknik untuk melihat kekuatan eksternal dari model Porter. Nah, dari situ barulah kita munculkan opportunity dan threat-nya. Teman-teman bisa cek di sini apa saja yang bisa menjadi opportunity dan ancamannya. Ini tidak mesti teman-teman tanya ke dia. Yang teman-teman tanya itu hanya ini ya. Persaingannya bagaimana, kondisinya bagaimana, ini bagaimana, dan ini bagaimana. Posisi tawar ini bagaimana. Dari sini, kesempatan dan ancaman ini teman-teman lah yang buat. Ya, teman-teman yang buat ini. Kalau ditanya ke dia, boleh juga untuk menambah ya. Tetapi kalau dia tidak tahu, maka teman-teman lah yang ngisi nih. Ya, bukan dia. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke sini ya. Pengisian kuesionernya. Tadi variabel tadi masukkanlah ke sini. Strength-nya apa, kemudian kelemahannya apa, kekuatannya apa. Ya, masukkanlah variabel-variabel itu ke sini. Di sini 10, 6, 5, 5 ya. Kalau jumlahnya lebih bisa nggak? Boleh. Jumlahnya kurang, sebaiknya jangan. Sebaiknya lebih. Ya, sebaiknya lebih. Semakin banyak semakin ya bagus lah ya. Karena alternatifnya semakin banyak. Setelah itu, ini baru berikan ke si pengusaha untuk diisi. Kalau teman-teman meragukan kemampuan mereka mengisi, bantu mereka mengisi dengan cara misalkan begini. Teman-teman ucapkan, apakah modal menjadi kekuatan dari usaha Bapak? Menurut Bapak itu sebagaimana? Ya, kasihlah skala 1 sampai 5. 5 itu berarti sangat penting, 1 tidak penting sama sekali, misalkan. Kemudian dia kasih, ya sedang lah Pak, kata dia. Berarti 3. Ya. Atau berikutnya, tenaga kerja merupakan kekuatan dari Bapak. Oh iya, itu kekuatan saya. Berarti dia di 4. Kemudian misalkan, pemasok merupakan kekuatan dari saya. Terus dia jawabnya begini,
Justru kayaknya enggak, Pak. Pemasok itu merupakan salah satu kelemahan dari saya karena pemasok ini susah katanya. Berarti kalian salah meletakkan posisi indikatornya. Langsung pindahkan dia ke kelemahan. Terus tanya lagi, Pak, kalau misalkan pemasok tadi adalah kelemahan Bapak, seberapa penting kelemahan Bapak tersebut? Terus dia jawab, saat ini pemasok saya cuma satu, kata dia. Dan saya sampai sekarang kesulitan mencari pemasok yang lain. Berarti indikatornya bagaimana dia itu ukurannya? Di 4 dan di 5 berarti. Pemasok ini penting sama dia dan dia sulit mendapatkan karena sesuatu hal dan itu menjadi kelemahan penting di dia. Ya. Berarti pindahkan dia ke kelemahan dan dia checklist di 4 dan 5. Begitu juga berlaku ketika teman-teman mengecek opportunity dan threat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada kita coba lihat contoh kuesionernya ya. Jadi kan teman-teman tadi sudah mendapatkan nilainya ya, nilai-nilai kekuatan, kelemahan dan sebagainya. Masukkan dia ke dalam Excel, kemudian pindahkan ini nomor sampel ini jika sampelnya lebih dari 1 ya. Jadi kalau sampelnya cuma 1 ya 1 aja. Kemudian ini S1, S2, S3 dan seterusnya sampai S10 ini adalah kode untuk kekuatan ya. Coba kita lihat di sini di kode tadi. Di kode tadi ya. Ya, S1, S2 sampai S10 itu kekuatan. Thread itu simbolnya T1 sampai T5. Oke, kita perhatikan ya Excelnya ya. Oke, teman-teman cek, ini T1 sampai T5. Oke, ini dia ya. Ini adalah contoh pengisian kuesioner, kemudian pindahkan dia ke Excel. Setelah dipindahkan dia ke Excel, maka kita mulai menghitungnya. Langkah pertama yang teman-teman hitung adalah ya, dijumlahkan dulu semuanya. Kalau cuma 1 ya 1 aja. Kemudian dirata-ratakan. Setelah dirata-ratakan cari standar deviasinya. Ya. Nah, kemudian diurutkan peringkatnya. Ya, diurutkan peringkatnya. Setelah itu barulah kita akan menghitung skor bobotnya. Nah, ini dia bobotnya ya. Bobot ini rumusnya dari mana? Nah, pertama tingkatnya itu kita tambahkan. Nah, totalnya kalau S-nya sampai 10, maka bobotnya itu pasti 55. Tapi kalau S-nya sampai 9 saja, maka bobotnya itu 45. Ya. Oke. Ini karena S-nya 10, maka bobotnya adalah 55. Maka bobotkanlah mereka. S1 bobotnya 8 dibagi 55, 0,15. Total semuanya itu harus 1. Total bobot itu harus 1. Setelah itu, kita akan menghitung ratingnya. Ya, menghitung ratingnya. Ratingnya ini dapat dari mana ya kan? Nah, ini. Pertama skornya dulu hitung. Skornya itu adalah bobot dikali rating ya. Ntar kita cek dulu ratingnya dapat dari mana nih ya ratingnya ya. Ntar ya. Oke, kita lanjut ya. Rating itu didapatkan dari rata-ratanya. Ya. Rating itu rata-ratanya ya. Jadi kalau dia tidak punya rata-rata alias sampelnya cuma 1, ya kita masukkan aja nilai rata-ratanya itu atau nilai bakunya itu ke ratingnya. Ya, ini kita lihat ratingnya itu sama dengan rata-rata ya. 453 nih ratingnya, rata-ratanya dan seterusnya. Ini berarti ini di copy kemudian dipaste transpose ini ya. Nah, setelah itu kita akan menghitung skornya. Skor itu adalah bobot dikali rating. Nah, dapatlah dia skornya misalkan yang S1 0,67. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa skor kekuatan.
Ya, skor kekuatan. Kekuatan skornya adalah 4,48. 4,48 itu rumusnya adalah skor S1 ditambah sampai S10. Dapatlah jumlahnya ini ya. Skornya adalah 4,48. Nah, weakness-nya sama ya. Caranya sama. Kalau jumlah kelemahan itu ada 6, maka bobotnya itu dibagi 21. Ya, dibagi 21. Begitu juga selanjutnya nih ya. 4 bagi 21 untuk W1. W2-nya itu 1 dibagi 21. Kemudian dikalikan ratingnya. Tadi rating apa? Rating adalah rata-ratanya. Kita cek ya rata-ratanya. Nah, 3,86, 3,34 dan sebagainya. Oke. Kemudian kita ketemu kelemahannya. Skor kelemahannya adalah 3,57. Nah, sekarang kita sudah dapat nih skor untuk kekuatan, skor untuk kelemahan, skor untuk opportunity, dan skor untuk threat. Sekarang kita akan menghitung nilai EVAS-nya. Ya, bahasanya itu EVAS-nya. Untuk apa kita menghitung EVAS? Dan apa itu? Adalah untuk mengetahui di kuadran mana saat ini posisi usaha tersebut. Area kita cek ya. Caranya adalah dengan menghitung matrik IVAS dan EVAS tadi. Sudah ya, skornya udah dapet. Setelah itu kita akan menghitung matrik kuadrannya. Matrik kuadrannya. Yaitu dengan menghitung ya, menghitung EFE dan IFE dan EFE, internal factor evaluation dan external factor evaluation. Tadi kan didapat skor kekuatan dan skor kelemahan. Skor kekuatan dan skor kelemahan itu untuk mendeskripsikan IFE. Jadi skor kekuatan tadi 4,408 dikurang 3,573. Itu artinya dikurang ya, artinya 0,835. Sedangkan untuk EFE atau external factor evaluasi, maka nilainya itu didapat dari skor peluang dikurang skor ancaman. Di mana di sini kita lihat peluang itu lebih kecil daripada ancaman. Ini studi kasus ini ya. Setelah itu baru kita akan buat kuadrannya. Ya, kita buat grafiknya. Dapatlah grafiknya di sini. Ya. Posisinya begini nih, peluang, kelemahan, kekuatan dan ancaman. Dia posisinya berada di sini. Ya. Berarti khusus untuk studi kasus ini dia berada di kuadran 2. Ya, berada di kuadran 2. Dan teman-teman silahkan buat kesimpulan dan sarannya itu berkaitan dengan apa tindakan yang biasa dilakukan atau aspek-aspek yang biasa dilakukan ketika usaha tersebut itu berada di kuadran hasil evaluasi teman-teman. Di kuadran 1 itu bagaimana, di kuadran 2 itu bagaimana, di kuadran 3 itu bagaimana, dan seterusnya. Contoh misalkan di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 berarti organisasi itu kuat, ya, organisasi itu kuat, tetapi memiliki tantangan yang cukup besar. Ya, itu artinya kuadran 2. Nah, untuk diketahui kuadran 2 ini, maka salah satu alternatif ya yang biasa dilakukan adalah dengan mendiversifikasikan produknya. Nah, itu contohnya ya, contoh jawaban dari hasilnya. Jawabannya adalah mendiversifikasikan produknya. Nah, itu harus ketemu nanti di laporan teman-teman. Oke, saya kira itu adalah tutorial mengolah data untuk matriks SWOT. Nah, rekaman ini nanti akan saya upload ke YouTube untuk teman-teman bisa lihat ulang tadi ya, mana tahu masih miss tadi hitungannya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan?